Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 5 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya hidup-Mu ya Yesus tinggal dalam hati kami, sehingga meterai lahiriah Allah menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat hari Sabat dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 5 April tahun 2025, berjudul Materai Lahiriah Allah Menandakan Iman Batinia. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Setiap agen manusia menggabungkan karakternya di bawah salah satu dari dua kepala, pangeran kehidupan atau pangeran kegelapan. Jika kita melayani dosa, kita akan menerima pahala pelanggar hukum Yehova di hadapan takhta pengadilan Kristus. Semua undangan yang diberikan oleh Allah yang murah hati diberikan, tetapi diabaikan dan ditolak. Akan disampaikan kepada setiap individu, dan hukuman yang akan menentukan takdir jiwa dalam kebahagiaan kekal atau dihukum dengan unsur api murka Allah akan menutup sejarah orang jahat selamanya. Syarat yang diberikan kepada orang Ibrani di Mesir pada malam ketika anak sulung disembeli adalah bahwa setiap keluarga harus menunjukkan iman kepada pesan yang diberikan kepada mereka oleh Allah yang akan menuntun mereka untuk bertindak dalam ketaatan yang sempurna terhadap petunjuk yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Setiap anggota keluarga harus dikumpulkan ke tempat tinggal orang Ibrani. Mereka harus makan Paskah dengan persiapan yang telah disiapkan untuk keberangkatan mereka.
bahkan dengan tongkat di tangan mereka. Allah akan melakukan pekerjaannya dalam penghakiman. Dan ini dimaksudkan untuk membuat Firaun mengerti bahwa Tuhan dialah Allah dan selain Dia tidak ada yang lain. Malaikat Allah harus melewati rumah-rumah orang Ibrani dengan darah yang dipercikkan pada ambang pintu dan tiang pintu. Tanda ini harus dihormati. Tetapi andaikan bahwa penghuni rumah itu ceroboh dan tidak membawa serta anak-anak mereka ke dalam rumah, atau andaikan anak-anak yang telah lahir dan dibesarkan di Mesir menganggap hal ini hanya iseng dan sama sekali tidak perlu, dan menolak permintaan orang tua mereka dengan mencari-cari alasan seperti yang dilakukan orang-orang yang diundang ke pesta pernikahan, maka penghakiman Allah tidak akan mengampuni. Tetapi pukulan itu pasti akan menimpa anak sulung orang Ibrani seperti halnya anak sulung orang Mesir. Bagaimana kondisi mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman Yesus? Jika dalam keluarga ada mereka yang menolak penurutan kepada Tuhan dalam memelihara Sabatnya, maka materai tidak dapat diberikan kepada mereka. Materai adalah janji dari Allah tentang keamanan yang sempurna bagi orang-orang pilihannya. Materai menunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Dia telah menetapkan Anda bagi dirinya. Sebagai orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah, kita adalah milik Kristus yang telah dibeli, dan tidak seorang pun akan merebut kita dari tangannya. Manuskrip 59 tahun 1895. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ada satu ayat yang menarik dalam Alkitab yang terdapat di dalam Kisah 20 ayat 28 yang berbunyi, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Dalam ayat ini terkesan ada dua oknum, yaitu Roh Kudus dan anaknya. Bahkan perhatikan, roh itu terkesan punya anak. Perhatikan kalimatnya, yang menetapkan adalah Roh Kudus, yang Roh Kudus peroleh dengan darah anaknya sendiri. Tetapi mari kita baca terjemahan lainnya. Dalam versi King James tidak menyatakan adanya dua oknum yang berbeda. Sebab Roh Kudus itu disebutkan sebagai Dia yang telah membeli kita dengan darahnya sendiri. Tidak ada kata anak dalam ayat ini, yaitu dalam versi King James. Untuk membantu, mari kita baca terjemahannya. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Kita ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik, dan kita telah dibeli oleh Roh Kudus dengan darahnya Roh Kudus itu sendiri. Apakah ada Roh Kudus yang punya darah? Oh, ada. Berikut penjelasannya dalam Roh Nubuat, The Acts of the Apostles halaman 394 paragraf 1. Karena itu jagalah dirimu, sang rasul menasihati saudara-saudaranya, dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jika para pendeta Injil senantiasa mengingat fakta bahwa mereka sedang berurusan dengan pembelian darah Kristus, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pekerjaan mereka. Darah yang dimaksudkan dalam Kisah 20 ayat 28 adalah darahnya Yesus. Sebab oleh kematiannya di kayu salib, Yesus membeli kita.
yang punya darah dan telah mati bagi kita hanyalah Yesus. Karenanya, Roh Kudus yang punya darah adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi, jika saudara pelajari buku Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang hadir di dalam umatnya oleh kehadiran rohnya. Nah, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 102 paragraf 6. Meterai adalah janji dari Allah tentang keamanan yang sempurna bagi orang-orang pilihannya. Meterai menunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Dia telah menetapkan Anda bagi dirinya. Sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Allah, kita adalah milik Kristus yang telah dibeli, dan tidak seorang pun akan merebut kita dari tangannya. Jadi, meterai Allah itu adalah bukti bahwa kita adalah milik Yesus yang telah dibelinya dengan mencurahkan darahnya. Ada hubungan meterai Allah dengan darah Yesus. Sebab mereka yang dibeli oleh darah Yesus, mereka itulah yang dimeteraikan Allah. Sekarang, apa itu darah? Darah itu sama dengan hidup. Itu sebabnya Allah melarang umat-umatnya untuk memakan darah. Kejadian 9 ayat 5 dan Imamat 17 ayat 11. Nah, darah sama dengan hidup, dan hidup sama dengan roh. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 805 paragraf 3. Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Karenanya jelas bahwa roh itu sama dengan hidup. Dan bila darah adalah hidup, maka darah sama dengan roh. Mengapa prinsip kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena Efesus 1 ayat 13 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Roh Kudus yang mana itu? Rohnya Yesus itu sendiri, yaitu hidupnya Yesus itu sendiri. Itu sebabnya darah harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada malam kelepasan dari Mesir. Sebab itu melambangkan darah Yesus yang adalah hidupnya Yesus yang melepaskan kita dari perhambaan dosa. Rumah tersebut dimeteraikan oleh darah anak domba. Inilah makna meterai lahiriah menandakan iman batiniah. Sebab mereka yang di dalam rumah percaya akan peranan darah anak domba tersebut. Dengan membubuhkan darah pada tiang pintu, itulah wujud iman umat Allah pada peranan darah itu demi keselamatan mereka. Bagi kita sekarang bukan lagi membubuhkan darah pada tiang pintu dan ambang atas, tetapi menerima hidupnya Yesus, yaitu rohnya dalam hati kita. Itulah meterai batiniah kita, itulah meterai Allah bagi kita, yang telah Yesus beli oleh darahnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas ilustrasi Paskah malam kelepasan Israel dari Mesir. Mereka harus membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan ambang atas, sebagai wujud daripada iman mereka kepada keselamatan yang Engkau sediakan, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami, sebab dengan menerima roh Kristus itulah wujud kami membubuhkan darah anak domba, hidup Yesus pada hati kami, tiang pintu hati kami dan ambang atas, sehingga itulah wujud iman batiniah kami akan kelepasan dari dosa yang Engkau telah sediakan melalui anak-Mu. Dan kiranya sukacita ini boleh menjadi pekabaran kami kepada dunia.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.